Halo guys, ketemu lagi bersama kami dua reviewer terviral, terkocak, terngacang, terngakak, terpentil panjang, terpentil segitiga. Kembali lagi kalau bukan Geralitan Channel. Excited! Sekarang kita 2 hari berturut-turut syuting ADC ya. Ada apa di Cilembelit? Cilembelit. Itu yang di Bandung. Yang di Bandung tempat kita makan babi itu loh. Gak ada anjing, gua pernah makan itu. Nyaris aja. Nyaris gua iyain anjing. Ada apa di bioskop hari ini ya? Sebenarnya jadwalnya masih sama ya kayak yang kemarin-kemarin ya. Iya, jadi yang kita tampilkan aja yang kemarin nih. Ting. Bukan yang ini, AS. Malah. Kalau gitu kita tampilkan yang ini. Ting. Aduh. Bener lagi. Kok aduh tapi kalau bener. Ya itulah film-film yang serentak di bioskop masih sama, dan hari ini kita akan membahas satu film yang sebenarnya cukup banyak di request ya, dan iya, gue cukup kaget. Tadi pas di bioskop lumayan rame loh. Betul. Rame loh itu. Terus ya, juga ini orang-orang justru pada banyak juga di follower kita bilang, gue belum mau nonton film ini kalau ADC belum review. Oke, makanya hari ini kita akan mereview film Tula 61371 sampai 3 doang 613 doang. By the way ya, gue tuh cukup bingung ya sama film ini ya. Dari judul sebenarnya kayak udah red flag sih, Tula 613. Ya itu yang kayak gue bilang di video kemarin, kayak nama-nama warung seafood, tau gak sih? Kayak nama-nama warung ini loh, warung Chinese food. Chinese food. Kayak film Chinese food ya kan. Sama kayak ini, kayak nama toko-toko material gak sih? Iya. Apa maksud 613 ini? Tula 613 itu seperti username Gmail ya. Kan kalau tadinya mau Tulah doang kan, Tulah sudah dipakai, berarti Tulah 613. Tapi bisa jadi ini yang buat film ini ARMY, karena 613 itu tanggal debutnya BTS. Coba tanggal debut BTS. Tuh, sebuah konspirasi anjir. Hah? Makanya mereka tuh ada 5. Bener. Ada 5, ada pemeran utamanya ada 5. Kan BTS 7. 5 pemeran utama dan 2 psikopat. Si anak itu sama si kakek itu. Dipaksa-paksain ya doang kan? biar masuk anjing. Jadi masing-masing dari toko ini menggambarkan member BTS. Enggak anjing. Tulah. Nih ya, Tulah. Ini tuh BTS anjing. Oh iya ya. Tulah, Bangtan, Angtan, Bangtan. Tuh. Film ini tau nggak bercerita tentang apa? Apa? Nah, film ini bercerita tentang Ardi. Bridging bro. Nggak, bridgingnya kasar banget anjing masalahnya. Gue pikir mau jelasin tentang hubungan sama BTS anjir. Nggak, kita mulai dari film ini diproduseri oleh Rahul Mulani, Fadi Iskandar, Hera SKV, Nevi Villani, udah. Didirektori oleh Chiska Doppert, ditulis oleh Vidya Aristia. Dibintangi oleh Tommy Barakba, Erika Karlina, Karissa Peruset, Omara Estegal, Michael Oli London, dan juga Kowil. Betul ada Kowil. Bercerita tentang Gilang, 21 tahun. Kenapa kita harus tahu umurnya 21 tahun? Iya, betul. Yang pertama, tidak penting dia mau umur 21 tahun. Umur dia mau umur 17, 1000, gak penting anjing. 1000 tahun pun gak peduli. Gak ada pengaruh sama ceritanya. Iya. Yang kedua, mukanya si Gilang seperti bapak-bapak umur 35 tahun. Boros. Seperti baterai iPhone 7. Gilang, 21 tahun, memutuskan untuk berlibur bersama Sarah dan Kevin, 2 orang sahabatnya sejak SMA, untuk merayakan ulang tahun Gilang. Rencana tersebut terganggu dengan kehadiran 2 orang tamu tak diundang. Suasana makin tidak menyenangkan ketika mereka mulai memasuki sebuah hutan, dimulai dengan penampakan kakek misterius dengan seorang anak kecil yang menyeramkan. Rentetan teror yang tidak terduga mulai terjadi dan mengganggu mereka, yang membuat Gilang harus terpisah dengan teman-temannya dan Nah itu dia. menggiring Gilang ke sebuah kutukan masa lalu yang sangat mengerikan. Ini lebih banget anjing, ini lebih banget ya anjing. Sinopsisnya bener kayaknya nggak semengerikan itu dah. Pas nonton kayaknya nggak semencengang. Sosok kakek misterius yang sangat menyeramkan. Nggak biasa aja anjing. Biasa aja kakeknya tau. Rentetan teror yang sangat mengerikan. Nggak biasa aja anjing, Lo sumpah. kalau mau yang menyeramkan tuh kakek-kakek yang di downgrade tuh, itu baru kakek-kakek serem anjing. Sama ada kakek yang serem banget, ada
kakek hantu. Sumpah gini banget. Ada satu lagi kakek-kakek yang serem. Bayi ajaib. Itu serem sih. Itu serem sih. Badannya anak kecil. Filmnya sedang tayang di bioskop. Buat kalian yang pengen nonton filmnya, silakan kalian keluar anjing tapal kuda, anjing tapal kuda, kobek, jilat. Pon di sep. Tapi setelah kalian keluar nonton filmnya, kalian masuk lagi nonton filmnya sampai selesai. Betul. Aksesnya jalan. Betul. Apa hal yang lu suka dari film ini, Alpi? Erika Carlina. Ya, setuju. Yang pertama gue suka banget dengan Erika Carlina, jujur ini nggak peres ya, karena menurut gue di sini mungkin karena dia dapat peran yang sesuai dengan citra dia di sosmed gitu kan, seksi, bici gitu, dan dia memerankannya dengan sangat baik gitu. Kalau misalnya dia tuh kayak cewek-cewek genit yang menyebalkan, yang Tapi dia di yang Seri Mulat tapi dia bisa acting lain. Acting lain kan. Cuma maksudnya di sini berarti dia mungkin bagus banget karena dia bisa mendapatkan peran yang sesuai dengan citranya dia gitu. Betul. Dan perannya itu benar-benar nggak mengganggu, dan gue sangat mengapresiasi keberanian dia untuk beradegan cipokan. Itu tuh cipokannya bukan kayak Aliando di film Argantara loh. Sampai dijilat-jilat tau nggak sih? Dijilat-jilat atas muka-muka dijilat-jilat. Enggak sih, Sampai kalau- masuk-masuk ke lubang hidung gini dijilat-jilat. Enggak sih kalau itu enggak. Tapi yang gua rasa sih tuh pemeran cowoknya si Gilangnya kayaknya amandelnya sampai kecongkel lidahnya Erika Carlina tuh anjing. Ini tuh lidahnya Erika Carlina tuh masuk sampai mengobel-ngobel amandelnya si Gilang kayaknya. Iya, woy. Kayak panjang banget anjing. Masalahnya gini ya, masalahnya kayak gue nggak tahu ya. Ini mungkin gue salah lihat atau enggak. Kalau orang ciuman itu kan kayak begini kan. Dia ini nggak dikokok anjing. Iya, Di hop gitu anjing. dimakan lebih tepatnya. Dimakan. Lidahnya Kayak dikunyah kayaknya ya. mulutnya si Gilang dimakan anjing. Tapi gue agak salfok dengan lidahnya Erika Carlina yang berwarna putih kayak orang panas dalam ya. Ya. Jujur ya, itu entah gradingnya atau Enggak, mungkin karena syutingnya di hutan, susah nyari air ya kan. Tapi bener loh, Ke kayak Alfamart jauh itu pasti soalnya. seputih itu coy lidahnya Erika Carlina, sampai gue pikir tadi itu hantu gitu. Tapi memang Iya, maksudnya dia POV hantu. Tapi kan digambarkan di adegan itu dia belum hantu kan. Maksudnya kayak masih sosok manusia gitu. Iya. Sosok manusia, bukan dia yang seram gitu kan. Maksudnya kayak dia tuh masih manusianya gitu. Sampai gue pikir dia tuh kayak hantu aja gitu. Saking putih lidahnya gitu. Mungkin dia ini panas dalam. Erika Carlina ada nih obat panas dalam, obat Cina namanya obat gunung gitu ya. Sehari doang minum obat gunung ya, langsung sembuh beneran deh. Sumpah obat Cina tuh entah kenapa namanya aneh-aneh tapi banyak yang ampuh tadi. Ampuh banget ya? Iya. Ada obat ini, ada namanya obat gunung, ada namanya obat paus. Obat paus yang buat mata. Erika Carlina menurut gue dia top banget di sini. Actingnya bagus ya. Keberaniannya dia juga untuk kayak berpakaian seksi. Sampai ada adegan dia ingin hampir menyedot Batang. batang kencing loh. Iya. Itu cukup berani ya. Dan untuk film Indonesia di era sekarang cukup breakthrough sih menurut gue, kayak cukup berani. Oh ya, fun fact-nya padahal film ini tuh sempat masuk di festival loh di Swiss. Festival ini travel fair. Sebenarnya kayak menurut gue ya, film itu nggak perlu lah disanding-sandingkan ya. Kayak film ini sudah masuk ke festival karena ada beberapa festival itu, setelah gue riset yang emang kita itu boleh masukin aja film kita, entah menang, entah diterima atau enggak. Screening mungkin ya. Iya, tapi udah masuk gitu. Jadi kayak semua orang bisa memasukkan film ke festival itu. Jadi kayak menurut gue it's not a really big achievement, kecuali kayak lu tuh menang di festival, baru tuh bisa dijadikan portofolio gitu ya. Orang kalau filmnya bagus juga nggak perlu masuk festival, kita bakal nonton juga nggak sih? Iya kan? Betul. Jadi kayak film-film yang jualan pakai daun-daun itu kayak menurut gue Daun? kayak daun-daun itu loh. Oh. Daun festival itu loh. Iya. Menurut gue kayak unnecessary. Selanjutnya apalagi yang lo suka dari film ini? Kalau gue, kan lo Erika Carlina, gue. Yang gue suka berikutnya pemilihan sinematografi oke lah, nggak buruk. Pemilihan setnya juga, setnya cukup estetik, hutannya, terus kayak WC di tengah hutan yang jorok itu. Iya. Min- itu takjub loh bisa menemukan. Iya. Apakah itu gua nggak tahu itu dibikin sama tim artnya atau memang udah ada seperti itu, tapi tuh Untuk- maksudnya kita percaya untuk sebuah WC di tengah hutan yang jorok, kerannya berkarat-karat, temboknya hitam-hitam. tapi yang gua bingung airnya bersih itu. Yang gua bingung. Airnya bersih.
Dari gunung, betul. Kan dia langsung dari gunung mata angin. Gunung mata angin. Air. Itulah dia. Itu sih yang gue suka. Oh, ada lagi juga yang gue suka, efek-efek di film ini. Misalnya kayak anak kecil yang terlindas. Iya. Itu real banget lah, sampai kayak dilindas beneran pakai mobil gitu. Terus juga efek yang si temennya Gilang yang cewek itu giniin tangannya. Iya, itu bagus. Itu bagus banget loh. Kayak maksud gue kayak efeknya cukup meyakinkan ya. Iya. Hampir sama kayak Timo Stambul gitu. Iya, terus efek si Erika Karlina palanya copot juga tiba-tiba. Oh iya, betul. Yang out of nowhere kenapa tiba-tiba copot, kita juga nggak tahu. Itu juga lumayan bagus. Ya malah lebih bagus daripada Jelangkung Sandekala anjing. Betul. Menurut gue kayak efek-efeknya lumayan oke lah. Dan juga gue cukup mengapresiasi film ini tuh kayak dia mengagetkan kita itu, maksudnya kayak dia nggak bergantung pada jump scare sih. Hampir minim jump scare nggak sih di film ini? Jadi kayak bener-bener kayaknya dia mau bikin film tuh yang horor psikologi gitu ya. Iya, drama thriller horor psikologi yang nggak ada jump scare-nya gitu. Walaupun Gitu. Menurut gue ya ceritanya cukup fresh untuk film Indonesia yang sedang tayang beberapa waktu ini gitu. Kayak maksudnya kan selama ini kita tuh disuguhkan dengan horor-horor jump scare yang jeng terus kayak gitu kan. Iya, ini juga jeng sih, tapi nggak lebay gitu. Kalau gue menurut gue ini bukan jeng sih, cuman kayak musiknya kebanyakan aja. Efek gantung diri itu juga. Ya efek gantung diri bagus Efek ya. gantung dirinya bagus ya, meyakinkan ya. Nggak yang kayak di film Jin Korin, gantung diri cuma dipakai gini doang langsung meninggal gitu. Iya. Ini dia sampai gitu. Itu menurut gue efek gantung dirinya cukup bagus. Bagus. Sama detail-detail kecil misalnya kayak si Kevin ya namanya? Kevin. Iya, ada Kevin. Si Kevinnya di perjalanan dia muntah-muntah karena mabuk darah, terus dia ke kamar mandi. Di kamar mandi kayak dia muntah-muntah sampai kayak matanya keluar air. Menurut gue itu detail yang oke loh. Maksudnya kayak emang kalau orang muntah-muntah segitu hebatnya emang sampai matanya keluar air gitu. Iya. Jadi emang cukup meyakinkan di bagian-bagian itunya gitu. Udahlah, kalau dari gue udah sih yang gue suka. Bahkan bukan hanya matanya, pada saat dia muntah tuh bukan hanya matanya yang keluar air, tapi dia buka kerannya pun keluar air. Emang di keran fungsinya keluar air, bukan keluar kupon. Goblok. Kalau keluar kupon ada yang koleksi. Yang koleksi. Kalau enggak keluar 10 stiker nanti bisa ditukarin dengan pisau. Oke ya udah ya, kita sekarang masuk ke catatan hitam film Tulah 613. Anjing pakai bahasa Inggris kan. Oke. Tapi ini kayaknya bentar lagi nih Tulah gue ada feeling dia masuk OTT sih. Pastilah, karena kan udah ada tulisannya Maxstream, itu mah pas masuk Maxstream. Bukannya Clean Master nanti masuk. Anjing. Mau ngedit video anjing. Buat bersihin ini buat bersihin cace itu loh yang di Android. Yang di Android. Oh iya lagi. Udah lupa ya? Iya, gua kalau Android gue cuma buat pakai nonton bokep soalnya. Nah, Dibilang. menurut gue red flag utama dari film ini adalah judul film yang tidak ada korelasinya dengan jalan cerita gitu. Jalan cerita menurut gue. Tulah 613. Jadi diambil dari angka kelahirannya si Gilang ternyata. 613. 13 Juni gitu. Sedangkan Tulah itu kesialan. Ya, dan menurut gue kayak maksudnya kayak gini. Jadi ceritanya itu si Gilang ini setiap ulang tahunnya dia tuh merasakan kegelisahan gitu ya. Dan somehow gue tuh nggak ngerti antara dia ini apakah dia ini indigo atau dia ini sakit jiwa gitu. Iya. Orang gila gitu ya. Karena penampakan yang dilihat Gilang itu dibuat seolah-olah si Gilang ini sakit jiwa. Bukan kayak anak indigo. Tetapi ada ucapannya temennya juga yang bilang kayak seolah-olah Gilang ini indigo. Kayak si teman ceweknya itu bilang kan kayak, kamu udah nggak lihat apa-apa lagi kan? Yang aneh-aneh lagi kan? Jadi kayak Gilang ini gila atau indigo nih? Skizofrenia atau indigo nih? Jadi kayak, karena hal itu akan sangat berpengaruh terhadap jalan cerita di film ini gitu. Karena pada akhirnya 613 itu adalah menjadi hari sial ibaratnya. Karena di hari itu waktu kecil dulu si Gilang ini liburan sama bapaknya liburan berdua di tengah hutan. Tiba-tiba bapaknya tuh nggak sengaja nabrak anak kecil yang meninggal. Anak kecil tuh tinggal berdua sama kakeknya. Tuh. Kakeknya depresi, kakeknya bunuh diri. Iya. Nah, semenjak itu setiap ulang tahun Gilang dihantui gitu kan. Iya, sama dua orang itu. Sama dua orang, bukan dua orang, enggak ngerti juga sih gue. Pokoknya dia dihantui aja gitu. Nah, tapi nanti ada satu plot twist yang juga sangat membagongkan. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Pokoknya intinya keseluruhan judul dan cerita di film itu sangat tidak korelatif. Korelasi. Tidak ada korelasinya. Bahkan sama plot twistnya pun karena kita udah tahu plot twistnya apa,
terus kita cocokin lagi sama ininya. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak Untuk judul yang seperti itu, plot twistnya begini. Jadi aneh. mendingan judulnya adalah Tula 613.2 kayak ada subjudulnya Tula 613.2 Seafood Bahari. Bangsat. Bener, langsung aja deh dijadiin Anjing. restoran seafood aja udah. Iya. Sekalian gitu ya kan. Atau Nanggung anjing. Tula 613 Bakmi Bangka gitu kan lebih lebih cocok. Biasanya Bakmi Bangka tuh ada kayak gitu. Iya, sumpah. Sumpah. Iya kan? Iya kan anjing? Kalau nggak, Bami makan 613. Iya kan? Iya. Sekarang terus menurut gue juga overall film ini juga sangat lebay dalam memberikan background musik ya. Kenapa betul, somehow gue merasa telinga gue tuh penuh banget ya. Kayak adegan apapun tuh selalu ada background musiknya gitu. Jadi even adegan si Gilangnya, si Kevinnya di mobil mabuk darah terus dia muntah, tiba-tiba musiknya kayak musik menyeramkan. Jeng, jeng. Padahal tuh nggak kenapa-napa. Iya. Cuma muntah di perjalanan aja gitu. Gue pikir tuh kayak dia bakal muntah darah kayak di musik itu dibuat seolah-olah dia bakal muntah kelabang gitu ya kayak di Iya. film Ratu Ilmu Hitam gitu. Tapi ternyata ya dia muntahnya nggak ada, muntah muntah aja biasa gitu. aja gitu. Jadi menurut gue kayak penempatan musik yang tidak tepat. Jadinya kayak ketika ada adegan yang menegangkan, jadinya udah nggak terasa tegang gitu. Betul. Iya kan? Gua pun karena udah telinganya tuh udah terbiasa banget dengan ini anjing, dengan musik-musik yang kayak gitu. Iya, setuju gua. Overall lagi filmnya ya udah sih kayaknya kalau dari overall keseluruhannya itu. Sekarang kita mau masuk ke logika film. Iya. Logika film. Oke, yang pertama, red flag yang pertama. Ada 3 orang nih bersahabat sejak SMA. Yang mana kayak tidak dijelaskan juga. Di sinopsis dia bilangnya sahabat sejak SMA kan? Padahal di filmnya tuh nggak dijelaskan. Nggak dijelasin juga. Karena nggak ada chemistry-nya sama sekali. 3 orang Betul. ini tuh bener-bener nggak ada chemistry-nya. Seolah-olah mereka ini kayak dipaksa berteman sama emaknya gitu. Betul, seolah-olah mereka kayak baru ketemu aja misalnya di lobi pegadaian atau di les nyetir kayak gitu-gitu kayak masih awkward banget Masih anjir. awkward banget. Terus kayak nggak ada chemistry-nya gitu. Nggak hidup gitu ya. Maksudnya kayak nggak hidup lah gitu. 3 orang yang berteman lama ini ingin berlibur. Entah berlibur kemana juga kita nggak pernah dikasih tahu ya. Ke Curug ya. Tadi dia bilang ke Curug ya. Curug. Ke Curug ya. Ibaratnya mereka mau berlibur ke Curug lah. Berarti itu kan camping kan. Tapi mereka tidak bawa apapun anjing. Mereka cuma bawa tas ransel. Mereka cuma Gue yakin orang-orang cuma ambil tas ransel. Ini persis nih kayak yang dibawa si Erika nih. Ke Curug. bawanya ransel anak-anak IT anjing. Itu pun si Gilang, Sarah sama Kevin tuh nggak bawa barang. Yang bawa barang si Erika Kal, si Putri. Iya. Bawanya ransel begini, lu bayangin ya. Si Ransel IT anjing. Erika Kal, dia tuh ceritanya sih cewek yang modis, yang rempong, yang hype, yang kekinian. Gak mungkin anjing bawa tas segini doang anjing. Iya. Skincare-nya gimana? Iya. Baju tidur. Baju OOTD. Baju OTD buat foto di hutan gitu Iya. kan. Gak mungkin bawa segini doang. Peralatan mandinya juga pasti banyak. Gak mungkin ya. Ke gunung nggak bawa pop mie aja udah red flag sih. Udah red flag. Red flag. Minimal bawa pop mie anjing. Betul. Sama kompor portable udah gitu. Lebih Anjing, meyakinkan iya, kalau iya, mereka iya. mau camping kan. Ini mah enggak anjing. Pergi curug aja gitu kayak langsung pergi kayak misalnya kayak malam ini ayo kita camping yuk di Gunung Bromo. Yuk Betul. langsung pergi. Nggak masuk akal gitu. Minimal bawa minum ya. Bawa Iya. minum. Itu sih. Gue ngeliatnya sih mereka lebih kayak mau ke berangkat pesantren gitu ya. Yang tidak membutuhkan ini banyak. Gue yakin orang-orang yang pernah camping ngelihat film ini terus ngelihat bawaan mereka. Nangis. Kalau kalian notice, Nangis. pasti kalian ketawa sih. Nangis sih. Logikanya nggak ada anjing bahwa mau camping kayak gitu bawaannya gitu. Selanjutnya adalah jadi tiba-tiba si Sarah ini dengan tidak memberitahu teman-teman yang lain, dia mengundang si satu orang lagi namanya Putri. Nah, itu Yang si Erika diperankan oleh Karlina. Erika Kal. Ini juga menurut gue red flag banget. Iya, ya. red flag banget sih. Kenapa? Karena ini ya, kalau gue berteman nih bertiga, udah Iya. lama temenannya ya sampai kuliah gitu kan. Udah SMA. Kuliahnya pun udah kuliah semester akhir kan, Iya. mereka udah mau buat skripsi kan, project film Iya. kan. Ini liburan, nambah satu orang yang tidak dikenal, tapi si teman ini nggak kasih tahu. Mereka kenal tapi Nggak deket kan? si yang punya hajat, yang punya acaranya si Gilang itu risih sama si Erika Karlina karena si Erika Karlina ini ngejar-ngejar si Gilang terus. Iya, enggak maksudnya mereka kenal tapi gak diajak gitu. Iya. Tadinya liburannya bertiga doang. Iya. Menurut gue aneh banget kalau misalnya si Sarah ngajak si Putri tanpa memberitahu atau tanpa meminta persetujuan dari 3 temannya ini gitu. Tiba-tiba datang nggak? Iya, terutama yang punya acara gitu. Misalkan lu ulang tahun, lu ngajak Ayo gua. kita ke Bali. Lu ngajak gua sama si Dwiki misalnya. Tiba-tiba di tengah jalan gua ngajak
Itu. Iya betul. Iya kan? Ngajak. Yang mana lu risih sama dia. Ngajak Chipmang itu kan, terus gue risih kan. Iya, lu risih. Gak mungkin tuh pasti liburannya jadi. Yang ada lu bad mood Bad moodnya. Nah, ada gue kagak berangkat gitu. Iya. Kalau ini mah enggak, tetap digas aja anjing. Tetap digas sama si Gilang anjing. Udah gitu, udahnya digas nih, berempat kan di mobil. Si Putri ngajak satu orang lagi Si Putri temennya. ngajak satu orang lagi yang Si Adi, yang sangean itu anjing lah. ya, tambah red flag lagi nih. Sange mulu ya? Yang tambah red flagnya adalah ya si Gilangnya sendiri karena dia tetap ngejadiin itu. Iya, pokoknya ini udah aneh banget lah. Aneh banget sih anjing. Plotnya aneh banget. Jadi menurut gue Tidak mencerminkan pertemanan yang sudah lama anjing. dua orang ini ada hanya untuk biar mereka kecelakaan di Betul. film itu. Ntar kita bahas soal kecelakaannya ya. Nggak ada dua orang ini pun bisa gitu. Bisa, Jalan filmnya. jalan film ini. sebenarnya. Kayak, ini ya udah buat nambah-nambahin karakter aja di film ini. Oh, tunggu, kita balik lagi ke hal yang kita suka. Apa? Apa ada lagi? Ada satu lagi. Apa? Cameo-nya anjing banget di film ini. Sumpah cameo-nya lu harus nonton sih. Astrid Tiar, Jeffrey Nicole, Eva Evangelista. Iya. Anjing menurut gue kayak buset budgetnya buat adegan berapa 1 menit doang gitu anjing. Iya, mungkin 1 menit kurang kali cameo-nya itu muncul. Gua akuin ini ya. Tiba-tiba ada Jeffrey Nicole. Kayaknya mereka bikin film ini kan tadi budgetnya bisa 100 juta. Ternyata bikin film itu kayak loh kok Bisa banyak. Bisa banyak gitu kan. Ya udah cameo-cameo artis gede deh. Ya iyalah budgetnya dikit orang filmnya kayak gini anjing. Gak mungkin banyak kalau budget. Iyalah budget filmnya dikit, orang 30 menit sendiri di mobil. Scene-nya 30 menit kali anjing Oke, di ya. mobil terus. Sekarang kita bahas soal di mobil. Menurut gue ya, adegan berikutnya adalah adegan mereka ingin menuju ke tujuan mereka, yang entah itu di Curug apa gitu ya, Curug Sangereng, gue nggak tahu. Jadi mereka dalam perjalanan itu, mereka tuh di mobil ngobrol gitu, ngobrol segala macam. Tapi menurut gue obrolannya itu tidak berbobot anjing, tidak berpengaruh apapun terhadap cerita film ini. Iya. Gak menambah informasi pun. Betul. Gitu. Maksudnya kayak at least di situ kasihlah dialog untuk mereveal sesuatu. Let's say untuk mereveal masa lalunya Gilang. Betul. Atau mereveal apa sih, misalnya kayak tiba-tiba mereka cerita, tahu nggak sih Betul. desa yang kita mau kunjungi ini katanya gitu-gitu loh. Betul. Lu kalau mau lihat adegan berbobot yang cuman satu set doang. Perfect Stranger. Perfect. Anjing, gue baru pengen bilang itu anjing. Perfect Stranger kan. Sumpah iya, gue baru mau bilang lu nonton film 60 menit adegannya cuma di meja apartemen, makan, di meja makan doang. Bukan apartemen lagi, meja makan doang. Iya. Tapi seru banget Tapi anjing, sampai deg-degan. coy. dialognya itu masterpiece banget sih anjing. Itu adegannya. Nah itu contohnya yang setnya lama di situ-situ doang, tapi dialognya kita nontonnya berbobot. terpaku gitu. Kita nontonnya bisa tegang, bisa panik ya kan? Tapi ini enggak gitu. 30 menit anjing dia di mobil ngobrol. Udah gitu oke lah kalau ngobrolnya itu kayak lucu lah. Yang bikin ngakak oke lah, ini enggak ada sama sekali gitu. Masukin Keanu 1, gue jamin jadi lebih seru. Iya, masalahnya itu kayak Masukin Fajar Nugra 1, gue bisa lebih jadi lucu seru. gitu. Betul. Tapi ini tuh enggak anjing, boring banget. Dragging, menurut gue tuh draggingnya parah banget. Parah banget sih anjing. Dan juga satu yang bikin gue nggak nyaman banget adalah si tokoh Abi ini. Menurut gue aktingnya Annoying banget. ya. Maksudnya kayak dia itu di sini karakternya itu adalah cowok pembuli Iya. yang pecicilan gitu. Bukan Iya. pecicilan juga ya, kayak rese lah. Rese pecicil. Tapi gue ngeliatnya kayak orang gila aja gitu. Kayak orang gitu ya. Kayak ngasal aja, Kayak ngasal banget, kayak nggak ada perasaan kita tertekan gitu, terintimidasi dengan Iya. keadaan si pembuli ini. Harusnya Malah- kan sosok pembuli itu membuat penonton merasa kayak takut, tertekan, Iya, tegang tertekan gitu. juga, tertegang. Enggak ya? Tapi bisa jadi lu kan ada adegan Iya sih. tapi by the way, jangan dinonton pas puasa film ini deh. Parah sih anjing. Tadi aja gua pas adegan si Erika Karlina sama si Gilang, gua menatap HS aja. Film pembatal puasa ini, film pembatal puasa anjing ya. Iya. Ini spoiler warning ya. Pas adegan itu gua tatap-tatapan sama HS anjing. Nyaris gua cip. Anjing. Nyaris lu. Iya. Kapan lagi Sensor ya. itu harus di-cut anjing. Sensor aja. Oke. Kayak kita harus bikin ADC no sensor deh, tapi subscription harus. Setuju nggak? Kalau kalian setuju, kolom tulis komentar di Iya, bawah. tuh. Kalau kalian setuju tulis di kolom komentar ya, ADC hanya untuk yang subscription. Itu kita akan bikin full no sensor. No sensor club. Oke, selanjutnya ada. Lu dulu deh, gue mikir dulu anjing. Jadi kan pada ujung-ujungnya mereka ini kecelakaan. Tetapi menurut gue kecelakaannya mereka itu waduh banget deh anjing. Jadi si Gilang lagi nyetir.
Anjing baru pengen itu. Jadi kan si Kevin ini tadi adalah sosok yang dibully oleh si Abi. Dari awal mereka di Jakarta dibully mulu kan dia, kayak di ledek-ledekin segala macem. Di tengah jalan si Kevin muntah. Akhirnya mereka udah tuh habis muntah-muntah, ngobrol-ngobrol, mereka lanjutkan perjalanan lagi. Tiba-tiba out of nowhere si Kevin yang tadinya duduk dia kayak duduk di cupu, belakang. Dia terbully. Si Kevin duduk di belakang, dia sekarang duduk di depan nih posisinya kan. Pas duduk di depan Pas duduk di depan tiba-tiba kayak berubah karakter anjing. nge-roasting jadi villain anjing kayak dasar Anak pungut. Lu kan udah dipungut baru dipungut orang kaya. Orang tua angkat lu yang kaya kok lu yang sombong. Songo. Tiba-tiba si Abi Marah. dari belakang langsung kayak Enggak, sebelum itu dia gini. Kenapa? Marah gitu. Kayak apaan banget sih anjing, itu cringe banget anjing. terus tiba-tiba si Abi langsung kayak kruk. Akhirnya mereka berantem di mobil. Langsung dipiting. Mobilnya kecelakaan, nabraklah pohon, udah Itu. blackout. Nah, tunggu. Kita bahas dulu soal yang adegan itu. Menurut gue kayak Turning pointnya si Kevin tuh apa nggak dijelasin anjing. betul. Entah kayak dia tiba-tiba dapat kekuatan Shazam aja gitu. Berani gitu yang tadinya cupu. Dan sosok Abi diadakan di film ini hanya untuk biar mereka kecelakaan. Betul. Yang wih sebenarnya itu kecelakaan yang sangat apa ya? Sangat gak natural anjing. Betul. Itu jadi seolah-olah cuman pengantar kepada kecelakaannya doang juga gitu. Dan itu menurut gue nggak hal yang unnecessary banget gitu. Iya. Kenapa ini sangat penting? Karena kecelakaan ini adalah inti dari cerita film ini gitu. Betul. Sangat disayangkan ketika inti dari film ini itu dibuat sangat ngasal gitu anjing gitu. Harusnya dimasuk iklan layanan masyarakat tuh. Kaca mobil anti peluru. Kaca mobil anti kayu gitu. Anti peluru kan udah pasti anti kayu juga dong. Kayu. Enggak, siapa tahu pelurunya bukan peluru kayu. Adegan berikutnya adalah Gilang terbangun sendirian. Teman-temannya udah pada hilang. Di situ terjadi klimaks ya. Intinya kayak dia di hutan, dikejar-kejar sama bapak-bapak, kakek-kakek yang Zombie itu. kakek-kakek itu dan punya anak kecil, kakek-kakek dan anak kecil itu. Terus juga dia melihat teman-temannya mati semua. Dari yang Erika Kal, tiba-tiba kepalanya putus. Terus Iya, juga temannya si Kevin yang dibunuh sama kakek-kakek itu. Iya, dibacok-bacokin. Lalu si Abi yang tadinya ada adegan dia ingin memperkosa si Sarah, diajak berantem sama si Gilang. Terus si Abinya digeprek kepalanya pakai batu kan. Sama Sarah yang Sama Sarah. padahal Sarah juga dalam keadaan tangannya buntung, entah Tangannya kenapa buntung. bisa ngangkat batu segitu. Segitu sebesar itu. gitu Iya. ya. Terus akhirnya Sarah yang mengetahui semua orang udah meninggal, dia bunuh diri. Kan dia buntung segini ya, si Sarah ya, itu. dua tangan ini. Harusnya kalau dia ngangkat batu pakai dua tangan, nyelos dong harusnya. Iya kan, logikanya gitu loh. Harusnya licin kena darahnya nyelos begitu. Jadinya susah. Enggak. Tapi dia Enggak. seolah-olah kayak Tangannya kan gini, tinggal tiga ini kan. Batunya tuh dijepit gini. enggak juga anjing. Batunya tuh dijepit gini loh. Iya, dijepit. Oh, jadi fungsi jarinya kayak garpu martabak ya? Garpu batagor. Kayak garpu batagor. Tahu nggak lu garpu batagor yang hilang tengahnya kan? Lu pernah lihat garpu batagor? Iya. Nah, itu kayak gitu tangannya si Sarah anjing. Kayak gitu. Atau jadinya emang batunya bukan diangkat, ditusuk sama Sarah. Pakai tangannya gini. Coba kalau Sarahnya begini jadi Spiderman tiba-tiba. Keluar jaring laba-laba kan? Bisa jadi. Kayak gitu. Dan akhirnya Sarahnya bunuh diri. Pas ketika Sarah bunuh diri, Itu anjing juga kayak nggak ada urgensinya lu tiba-tiba jadi bunuh diri anjing. Kayak tiba-tiba ngebelek tangan sendiri. Kayak tiba-tiba putus asa tanpa sebab gitu. betul. Apa? Padahal dia tadi di awal bilang, ayo Kit, aku ingin pulang. Tiba-tiba pas tahu Kevin meninggal bunuh diri. Padahal dia dan Kevin gak sedekat itu anjing. Adegan berikutnya adalah si Gilang dikejar-kejar kakek yang bawa parang, terjatuh, pingsan. Pagi-pagi dia kebangun. Dia melihat ada orang kumpul-kumpul. Ternyata mereka tuh lagi mengitari mobil ambulans. Betul. Plot twist pertama ternyata adalah si Gilang ini pada saat kecelakaan itu emang dia udah meninggal. Udah meninggal. Jadi adegan yang tadi itu semua itu adalah entah apa itu ya. Entah apa itu. Apa itu di dalam mimpinya Di dalam Gilang? mimpi kah atau emang di alam gaib atau apa, nggak ada penjelasannya. Tiba-tiba dia udah Gilang udah meninggal. Itu plot twist pertama. Jadi menurut gue plot twistnya itu cukup anjing ya. Kenapa gue bilang cukup anjing? Karena adegan Gilang yang sama teman-temannya itu yang Iya. dia ciuman sama Eri Carlina, yang dia temannya bunuh diri, yang si Iya. Kevin dibacok. Itu tuh adegan ada hampir 30 sampai 40 menit. Karena plot twist itu, adegan ini jadi sia-sia. Jadi nggak berarti. Iya, Ya nggak sih? betul. Jadi nggak
faedahnya film adegan 40 menit ini gitu. Karena ujung-ujungnya dimatiin dengan adegan, wah ternyata Gilangnya udah meninggal gitu. Iya. Menurut gue tuh red flag banget ya. Belum lagi terus kita dikasih plot twist. Ternyata plot twist kedua. Plot twist kedua adalah ternyata kenapa bisa terjadi seperti itu. Di tanggal 13 Juni, zaman dulu nih waktu Gilang masih kecil, 2006, Gilang itu sama bapaknya pergi liburan. Nggak sengaja ternyata dia menabrak anak kecil. Betul. Bapaknya menabrak anak kecil yang selama ini tuh dia yang menghantui mereka di hutan itu ternyata anak kecil yang ditabrak sama bapaknya zaman dulu itu. Betul. Nah, anak kecil ini tinggal hanya berdua sama kakeknya. Betul. Kakeknya yang melihat anak kecil ini cucunya sudah meninggal, depresi, akhirnya kakeknya bunuh diri. Semenjak itu desa itu jadi terkutuk gitu ya, jadi angker. Plot twist ketiganya adalah ternyata lagi. Kalau kalian merasa plot twist yang kedua itu udah cukup mind blowing, oh jangan sedih. Plot twist ketiga adalah puncak dari semua plot twist yang pernah gue nonton di film-film manapun di dunia ini, anjing. Dan sebenarnya ini menurut gua plot twistnya anjing lah, nggak perlu lah gitu. Gak perlu sih sebenarnya. Iya. Jadi plot twistnya adalah adegan berikutnya adalah si Kevin ditangkap polisi anjing tiba-tiba. Terus si Sarah ngejengukin Kevin di kantor polisi. Ya kan? Tapi gue sumpah keganggu sama actingnya Kevin di situ. Sosok jadi Joker anjing. Sosok jadi Joker. Betul. Sosok jadi Jared Leto. Mana bangsat. matanya ditemin-temin gitu Matanya kan. ditemin-temin. Kayak orang habis pakai narkoba gitu. Sosok di psycho gila-gila kayak Jared Leto waktu jadi Joker kan. Padahal emang enggak sih, enggak segitunya. Iya, kayak mau ketawa psycho juga jadinya. Kayak ketawanya hantu monyet di cakar monyet. Cakar monyet anjing. Jadi di adegan itu si Sarah bilang, "Lu kok tega banget sih ngegituin Gilang gitu kan?" Emang kenapa Gilang ngapain lu gitu? Bukannya ada adegan gitu. Intinya si Kevin bilang ternyata dari awal mereka itu challenge masukkan ini. Kok nggak bisa ke mulut gua. Mana anjing? Gak tahu kemana, Zat. Udahlah hilang. Goblok banget anjing. Malah hilang anjing. Goblok ya. Sampai mana tadi? Ah. Oh iya. Yang gue suka pertama adalah Arumi Baksin kan itu kemana tuh Arumi Baksin ya? Oh iya. Kok tiba-tiba gue nyebut Arumi Baksin? Siapa? Ada Arumi Baksin, lu tau gak? Yang pemain sinetron anjing. Tahu gue, tapi kenapa tiba-tiba lu sebutin dia? Tiba-tiba gue kepikiran aja Arumi Baksin kemana tuh ya? Udah lama gak lihat anjing. Astrid Tiar mungkin masih. Arumi Baksin kemana anjing? Si Kevin itu cerita kalau dari awal mobilnya itu dia udah setting ya, kayak remnya dikendorin gitu ya. Biar apa? Mau dibilang biar kecelakaan. Jadi kayak dibuat seolah-olah dia ini ingin membunuh Gilang dengan menginiin mobilnya. Kan mereka semua ada di mobil itu anjing. Iya. Bodoh banget anjing. Goblok, berarti dia ingin mencelakai diri sendiri juga anjing. Nah, tapi nggak ada adegan sama sekali yang memperlihatkan kalau Kevin ini mengaku ke polisi kalau dia mengendorkan itu gitu. Kenapa tiba-tiba dia bisa ditangkap polisi? Mungkin udah ketahuan dari sidik jari. Kan polisi biasanya kalau di TKP nyapu-nyapu Gak apa. mungkin banget. Lagi pula kan itu tuh kecelakaan gitu loh. Maksudnya bukan kayak polisi nggak mungkin ngecek lah. Tapi kan dia jadi psycho gitu kan. Siapa tahu pas tanya polisi, bagaimana kecelakaan ini terjadi? Akulah penyebabnya. Bisa jadi kayak gitu kan. Kan dia jadi gila tuh habis kecelakaan itu si Kevin kan. Hal yang hilang adalah adegan polisi mengidentifikasi mobil. Menyelidiki mobilnya. Sampai terjadi mispersepsi Iya, menurut gue. Jadi iya. itu adegan yang jumpingnya cukup ekstrim. Jadinya kayak mispersepsi. Nah, yang paling membagongkan sebenarnya bukan adegan itunya. Motifnya si Kevin, kenapa dia ingin membunuh Gilang gitu? Motifnya Karena adalah nggak dinotis selama bertahun-tahun. Atau dia cemburu sama si Sarah. betul. Karena si Gilang. Motifnya adalah si Kevin suka sama Gilang selama ini anjing. Iya, itulah plot twist akhirnya yang menurut gua scriptwriter-nya kebanyakan baca Wattpad anjir. Wattpad BL ya. Wattpad BL anjir Nah, kayak masalahnya ini jadi si Kevin ini suka sama Gilang selama ini kan. Terus masuklah ke adegan flashback. Ke adegan flashback Kevin yang dia dengan Kevin yang ini dikasih madu sama Gilang, dia baper segala di flashbacknya seperti itu. Iya. Tapi
flashbacknya itu hanya memflashback kejadian-kejadian yang di hari itu, ngerti nggak? Iya. Harusnya mereka memflashback kejadian selama mereka berteman selama ini dong, kayak Iya. zaman-zaman dulu kayak waktu pas masih SMA. Kenapa dia bapernya baru hari itu banget? Jadi kayak hari itu dia baper, hari itu dia cemburu, hari itu dia ingin membunuh Gilang. Pertemanan mereka yang dari SMA sampai ke titik itu kemana nih? Karena baru hari itu kamera nyala, Gir. Jadi menurut gue kayak motivasinya Gilang, motivasi Kevin kurang kuat aja untuk membunuh Gilang sih. Iya sih. Ya udah sih, overall itu sih. Sampai akhir filmnya udah seperti itu ya. Selanjutnya adalah kita Tapi gue mau kasih pendapat juga. Gue jujur pas ternyata plot twistnya itu si Kevin suka sama Gilang, gue nggak kaget karena kenapa dari awal, lu boleh tanya HS, dari awal gue bilang sama HS, si Kevin ini udah suspicious banget nih, udah sus banget ya kan. Bener ternyata akhir-akhirnya dia begitu plot twistnya, dan itu jujur gue plot twistnya menurut gue ketebak dan biasa aja nggak keren sama sekali sih menurut gue. Karena kalau mau dibikin plot twist kayak gitu, jangan ada ini tadi yang jatuh. Jangan ada gestur kecil Gua kan lagi ngobrol. Jadi gue main ambil langsung makan aja anjing. Aja pas baru nyadar dari kaki. Kita bagikan dari Profesor S. Profesor S. Kulu. Hah, boring. Standard. Overall, menurutmu film ini seperti apa? Overall, film ini membuktikan bahwa semua comeback, khususnya comeback sutradara itu selalu menghasilkan film yang tidak terduga ya. Iya. Oh, ini film comebacknya dia. Oh, ini film comeback si sutradara. Setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun, oke. Oke. 5 tahun yang lalu pun saya tidak tahu filmnya. Mungkin beberapa sutradara emang nggak perlu comeback. Betul. Oke, lanjut. Memang beberapa comeback tidak perlu dilakukan. terjadi. Tidak perlu dilakukan. Tidak perlu terjadi. Iya, betul. Yang aku suka tadi buat nambahin Bang Alpi, ya kegelisahan Kevin dan bapaknya ini sudah dibangun dengan rapi dari awal. Jadi kecurigaan kita tuh terhadap si Gilang dan Kevin ini terjawab di akhir, walaupun plot twist-nya liar sekali ya. Iya. Itu sih. Yang aku suka kedua, mungkin kalian tidak notice ya. Ketika adegan mereka nyetir bareng ke sebuah hutan, ada satu shot dari atas di mana drone menangkap adegan mobil ini melewati jalan yang berliku-liku. Tahukah kalian, adegan yang berliku-liku itu bentuknya seperti ular. Karena ada becekan-becekan banjir di beberapa tempat, seolah-olah itu seperti kulit ular gitu. Jadi dari atas itu seperti bentuk ular yang sudah dibangun dari shot drone itu. Oh, oke. Nice. Itu aja sih yang aku suka. Berarti udah catatan hitam ya abis itu ya? Nah, catatan hitam versiku, pendalaman karakternya tidak jelas dan tidak dibangun sama sekali. Apalagi mereka kan ceritanya sahabatan dari SMA, itu tidak terlihat. Mereka tuh terlihat seperti teman-teman yang dipaksa ngajak aja. Soalnya dari awal sampai akhir mereka tidak ada kelihatan antusias sama sekali diajak liburan. Iya, Betul. Oh iya, betul sekali. Terus apa motivasi membuat Gilang tuh liburan harus ke hutan? Sedangkan di kamar dia, di poster-poster dia itu semuanya foto-foto perkotaan, ada poster kota London. Setidaknya mungkin liburannya ya mungkin keluar kota lah. Keluar tadi negeri. kepikiran ke hutan alam dia. Udah gitu, Iya. dia ke hutan tempat waktu kecil dia nabrak cewek itu. Nah, itu. Itu kan hutan, berarti hutan si tempat dia mengalami trauma kan? Iya, pas Kok banget. bisa-bisanya dia balik lagi? Balik lagi ke situ kan, berarti bodoh itu, tolol namanya. Ada lagi nggak? Itu sih, paling ada satu scene yang sangat kocak aja sih. Ketika adegan opening, Gilang sedang tertidur dan dia memimpikan si cewek ini. Dan akhirnya, kan biasanya orang kalau kaget dari mimpi buruk, setidaknya dia menghela nafas dengan berat. Tapi Gilang ini kagetnya unik sekali dengan stay cool. Dimana dia kagetnya gini, tangannya langsung gini. Langsung mikir. Handsome boy. Kagetnya apa? Bangunnya handsome Kaget boy. itu namanya kaget cantik ya. Iya. Kaget sama sekali jadi. Pose. INTM anjing. Oke, jadi ya bagi gue overall film ini sebenarnya kalau mau dibilang jelek banget sampai kebangetan tuh enggak juga gitu. Beberapa hal masih bisa cukup dinikmati ya. Actingnya Erika Kahl,
efek-efek film ini gitu. Terus kayak set perhutanan masih bisa dinikmati. Cuman menurut gue sayang aja ceritanya tidak dikembangkan dengan baik gitu. Ada aja beberapa plot twist itu nggak ada gitu ya. Menurut gue beberapa plot twist itu nggak perlu terjadi lah. Betul. Khususnya plot twist soal gay itu menurut gue itu nggak penting sih. Nggak ada plot twist soal gay pun, misalnya berhenti aja di Gilang yang ternyata sadar dia udah meninggal dan waktu kecil dia nabrak anak kecil itu, ya udah berhenti di situ aja udah it's fine gitu Iya, ya. gue nggak peduli. Gue jadinya kayak setelah plot twistnya yang ternyata si Gilang udah mati, gue kayak anjing, gue ngapain yang tadi gue tonton gitu loh, yang ada adegan-adegan bunuh-bunuhan itu. Jadi nggak ada guna-gunanya, nggak ada relasinya sama sekali. Mending sekalian lu masukin tiba-tiba ada marsupilami sekalian ya kan, kayak biar makin mengada-ngada gitu loh, kayak nggak sekalian gitu deh. Iya. Tiba-tiba dari hutan muncul Megatron. Ada gitu. Megatron tiba-tiba bertemu. Sekalian aja lah udah dihancurin itu Iya, ya. tiba-tiba ada Bima Satria Garuda, itu bodo amat gitu. Yang penting ya udah sekalian mau liar sekalian Iya gitu loh. Maksud gue kayak beberapa plot twist nggak perlu terjadi. Sebenarnya menurut gue film ini itu punya banget potensi untuk menjadi bagus loh. Betul, gue lebih terima teman-temannya itu matinya dibunuh Undertaker sebenarnya. Disembek yang ini kakinya di atas gini deng gitu loh. Iya. Kalau enggak film ini harusnya jadi film slasher aja, kayak mereka ke hutan dikejar-kejar sama kakek yang bawa-bawa parang. Menurut gue Betul. lebih bagus aja kayak Lebih gitu. bagus. Karena mereka itu kuat loh di adegan, maksudnya kayak kuat di special effect gore-nya loh. Betul. Special effect gore-nya mantep loh. Kenapa kayak nggak, kepala iya. copot, terus gantung diri. Kenapa nggak dibuat jadi film gore aja sekalian? Harus dibuat jadi film kayak Iya. gini. Menurut gue sangat disayangkan potensinya. Mending ada kakek psikopat aja yang di Iya, hutan itu. Iya. kayak misalnya dibikin kayak repackage-nya Wong Turn, misalnya si kakek-kakek itu Betul. sakit jiwa gitu sehingga Betul. mereka lagi berlibur dikejar-kejar, dibunuhin Betul. satu persatu, itu gue Betul, lebih betul, masih betul. terima gitu loh. Karena misalnya anggapannya kayak ya udahlah film kayak gitu udah klise. Tapi film Indonesia menurut gue belum ada yang kayak gitu. Betul, film Indonesia belum ada yang kayak Wong Turn gitu loh. Kenapa harus ingin jadi pick me? Harus ingin jadi beda gitu. Iya. Aku ingin membuat film slasher tapi biar beda aku ingin tambahkan plot twist gay. Enggak juga. Aku punya ide lagi, aku punya plot twist ternyata ininya mati gitu. Gitu Iya. kayak terlalu aneh sih menurut Iya gue. benar, terlalu pick me, benar kata lu. Oke, jadi kita masuk ke rating dari gue kasih nilai 2/10 ya. Kalau kita menonton film horor-horor yang kemarin itu jelek banget, tapi kayak ada lucunya gitu ya. Betul. Kayak misalnya pesugihan, adegan rapat, itu lucu loh. Tolol tapi kayak at least kita ada tertawa. Kalau ini enggak, ini film ini bener-bener tolol aja gitu. Jadi nontonnya tuh malah lebih ke bingung ya, apa yang betul. terjadi gitu. Kayak kita tuh kayak lagi orang habis dihipnotis sih nontonnya. Overall menurutku kayak gitu 2/10 tuh dua satunya buat Erika Kal. Satunya buat efek gore-nya. Gue mengapresiasi efek gore-nya. Selebihnya menurut gue nggak ada yang bisa diapresiasi sih. Kalau lu? 4 lah gua. Lumayan lah menurut gua. 4 tuh udah baik lah gua. Ya betul. Heeh. Buat Erika Carlina, special effect, color gradingnya juga nggak mencolok mata, setnya juga lumayan niat, sama apa ya? Udah 4 itu. Kalau lu nambah 1 jadi 5. Oh iya. Iya. Ya udah. Kalau aku 4 sih, karena sejujurnya secara teknis dan efek aku masih nikmatin. Tapi ya balik lagi kalau ceritanya sangat aneh. Biasanya kalau film-film lain aneh itu, tapi saking aneh kita jadi lucu sendiri. Tapi ini aneh aku sampai geram sendiri. Gerem Iya. lah. Efeknya tuh bukan pengen ketawa, pengen memaki ya. Gitu. Jadi kalau gue pribadi, preferensi gue adalah ketika menonton film adalah cerita. Paling utama itu adalah cerita. Mau actingnya kayak tai, tapi misalnya ceritanya bagus, gue ya masih bisa nikmati. Masih memaafkan lah. Let's say kayak apa ya, kayak film-film banyak ya? lah film-film yang kayak gitulah yang actingnya jelek. Kalau tapi disuruh cerita kasih contoh bingung ya, karena kita udah terlalu banyak nonton film benar. Tapi yang pasti tapi kita pernah ada. Maksud gue kayak kalau dari ceritanya aja sudah jelek gitu, apa yang bisa dinikmati dari sebuah film anjing Iya, gitu iya, kan. Tapi ya ini lagi-lagi ini balik ke preferensi masing-masing, karena banyak loh di TikTok, di Twitter orang yang mereview film itu bagus gitu. Iya. Jadi gue tidak henti-hentinya kasih tahu kayak silakan nonton sendiri di bioskop karena beda orang beda pengalaman. Betul. Gitu. Ini kita juga sebenarnya review kita ini berdasarkan pendapat pribadi. Kalau misalnya ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan aja, kita terserah gitu. Kita nggak bakal nyerang ngesit di TikTok enggak. Enggak. Wah. Seperti itu ya filmnya sedang tayang di bioskop.
mungkin bakal lama karena ternyata film ini tuh cukup rame ya. Mungkin kita bertemu lagi di film Dendam Tali Pocong ya. Film horor kedua terakhir di bulan ini. Setelah itu bakal ada Sewudino yang kayaknya setelah Sewudino itu udah nggak ada yang berani lawan sih film-film horor ya. Kayaknya pas Sewudino tayang tuh, selama Sewudino masih ada di bioskop, Nggak ada film horor rilis gitu ya. kalau masih ada film horor rilis itu akan Film- masuk ke dalam kategori Dan berani-beraninya. bukan film yang berani ya. Tapi berani-beraninya. gitu ya. Tahun lalu ada tuh pas KKN ada apa gitu, lupa gue. Ada ya. Ntar kita Apa ya? ada. Makanya ada judulnya film yang berani-beraninya di Iya. sini gue. Ya Iya, udah ya. iya. Seperti sekian dulu ADC kali ini, sampai ketemu di Pelet Tali Pocong. Bye.